Aku rela jadi istri kedua seorang sultan Arab demi melunasi hutang keluarga. Tapi saat malam pertama tiba, aku terkejut melihat suamiku dan istri pertamanya melakukan hal tak terduga. Sebelum kita mulai, semoga yang like dan subscribe selalu diberikan rezeki oleh Allah. Mari kita mulai ceritanya. Rumahku berdiri di ujung sebuah sawah yang sepi, jauh dari jalan utama. Dindingnya dari kayu tua yang mulai lapuk. Atapnya sengaja ditambal plastik agar air hujan tak langsung menetes ke tikar tempat kami tidur. Di pagi hari, aku biasa duduk di ambang pintu, menatap hamparan hijau yang menenangkan. Meski di dalam hati, tak ada ketenangan yang tersisa. Aku hafal betul suara angin yang menyapu ilalang, dan aroma tanah basah yang menandakan hujan akan datang. Tapi yang tak pernah datang adalah kabar baik. Ayahku dulu seorang petani yang cukup disegani. Tapi sejak kemarau panjang 3 tahun lalu, panen gagal dan modal habis. Ayah mencoba peruntungan dengan membuka kios kecil, usaha yang tak bertahan lama karena utang menumpuk. Ibu jatuh sakit tak lama kemudian. Kata dokter, penyakitnya butuh perawatan rutin dan obat mahal. Sementara di dompet kami, tinggal beberapa lembar rupiah yang bahkan tak cukup untuk membeli beras seminggu. Aku sering mendengar ayah menangis pelan di belakang rumah, menyangka aku sudah tidur. Sementara ibu berusaha tersenyum di balik wajah pucatnya, seakan tak ingin membebani kami. Aku tahu mereka mengandalkanku. Tapi aku hanyalah perempuan biasa dari desa, lulusan SMA, bekerja serabutan di warung tetangga. Aku tak bisa mengubah dunia. Aku bahkan tak bisa membeli obat untuk ibuku sendiri. Di malam-malam sepi, aku sering berdoa. Bukan meminta keajaiban, hanya sedikit kekuatan. Kadang aku membayangkan bagaimana rasanya hidup tanpa cemas. Makan 3 kali sehari tanpa harus berhutang. Ibu tertawa lagi. Ayah kembali bercanda. Tapi itu semua hanya bayangan. Kenyataannya, besok kami harus menghadapi penagih utang yang tak pernah datang membawa senyum. Sampai suatu siang, ayah pulang dari masjid dengan wajah tak biasa. Ada cemas sekaligus harapan aneh di sorot matanya. Ia duduk di hadapanku dan berkata, "Rani, ada seseorang dari Arab yang ingin melamarmu." Aku terdiam. Kukira itu candaan, tapi ayah tak tertawa. Ternyata ia serius. Orang itu seorang kaya, katanya seorang sultan. Ia datang ke Indonesia melalui kenalan bisnis dan ingin memperistri perempuan Jawa, dengan mahar yang tak bisa kami bayangkan. Aku ingin marah. Aku ingin berteriak. Tapi mulutku terkunci. Kata-kata ayah terus terngiang di kepalaku. Ini bisa menyelamatkan kita, nak. Semua utang lunas, ibumu bisa berobat. Aku menunduk, berusaha menelan kenyataan seperti menelan duri. Rasanya perih, tapi aku tak punya pilihan. Harga diriku bukan lagi milikku. Ia dipertaruhkan demi keluarga. Malam itu aku memandang wajah ibu yang tertidur lemah. Aku menyentuh tangannya yang dingin, lalu menahan air mata agar tak menetes di pipinya. "Maaf, Bu," bisikku. "Kalau ini cara satu-satunya, aku akan pergi, meski hatiku belum siap." Di luar, hujan turun pelan. Seolah langit pun ikut menangisi keputusan yang tak seharusnya diambil oleh gadis seusiaku. Aku tahu hidup tidak adil. Tapi bukan keadilan yang kucari. Hanya sedikit cahaya untuk keluarga yang hampir padam. Dan jika cahaya itu harus kutukar dengan hidupku sendiri, maka biarlah aku yang terbakar. Hari-hari setelah percakapan itu terasa seperti berjalan di atas beling. Aku berusaha bersikap biasa, membantu ibu menyiapkan sarapan, mencuci pakaian di kali, dan tersenyum saat ayah memanggilku. Tapi di dalam dada, hatiku terus berontak. Aku belum pernah bertemu lelaki itu, belum tahu rupa atau suaranya. Yang ku tahu hanya satu hal. Ia bukan suami yang datang membawa cinta. Ia datang membawa mahar, dan aku adalah harga yang dibayar. 3 hari kemudian, seorang pria Arab bersorban putih dan berjubah rapi datang ke rumah kami bersama 2 penerjemah. Ia bukan Sultan Faisal, hanya utusannya. Tapi saat tangannya menyodorkan map berisi dokumen dan angka yang tak pernah kulihat sebanyak itu dalam hidupku, seluruh tubuhku bergetar. Angka-angka itu bisa melunasi seluruh utang keluarga, membiayai pengobatan ibu, bahkan membangun kembali warung ayah. Tapi semua itu datang dengan harga. Aku harus meninggalkan semuanya.
Aku menatap map itu lama, berharap ada jawaban di antara deretan angka. Tapi yang kulihat hanyalah bayanganku sendiri. Aku, Rani, perempuan desa yang sebentar lagi akan menjadi istri kedua seorang pria yang bahkan belum kutemui. Aku tersenyum kecil, getir. Seumur hidup aku mendambakan pernikahan yang sederhana, dengan lelaki yang kucinta dan mencintaiku. Tapi semua impian itu kini terasa seperti mimpi kanak-kanak yang harus kulepaskan demi kenyataan yang jauh lebih kelam. Malam itu, ayah menyalakan lampu teplok dan duduk bersamaku di beranda. "Kamu yakin?" tanyanya lirih. Aku menatap matanya yang mulai berkaca-kaca. Ayahku bukan pria yang mudah menangis. Tapi malam itu, ia tampak rapuh, seperti seorang lelaki yang terlalu letih memikul dunia. Aku mengangguk pelan. Kalau ini bisa menyelamatkan ibu, aku akan pergi. Hari pernikahanku tak diiringi tawa, tak ada iringan musik gamelan atau para tetangga yang datang membawa makanan. Semua berlangsung diam-diam, hanya ayah, ibu yang duduk lemah, dan saksi dari pihak utusan sultan. Aku mengenakan kebaya sederhana berwarna gading, rambutku disanggul seadanya. Di cermin, aku melihat seorang pengantin dengan mata kosong. Ia tampak tenang, tapi di dalamnya ada badai yang tak pernah reda. Setelah akad, utusan itu memberiku paspor dan tiket penerbangan. "Kamu akan dijemput di bandara oleh orang istana," katanya. Suaranya datar, seolah semua ini hanya transaksi biasa. Aku mengangguk tanpa kata. Ibu memelukku erat, napasnya bergetar. "Maafkan ibu, nak, ini bukan jalan yang seharusnya kau lalui." Aku tak menjawab. Jika aku bicara, aku tahu aku akan menangis dan tak pernah bisa pergi. Aku berjalan meninggalkan rumah dengan langkah berat. Setiap sudut rumah itu menyimpan kenangan. Dapur tempat aku belajar masak bersama ibu, pohon jambu tempat ayah sering bersiul, dan tikar lusuh tempat kami berbagi cerita sebelum tidur. Kini aku meninggalkan semuanya demi negeri yang tak kukenal, demi suami yang tak kupilih. Tapi lebih dari itu, aku pergi demi keluarga yang kucinta. Di bandara, aku duduk sendiri, menggenggam paspor dan surat nikah yang masih hangat. Suara pengumuman terdengar berulang-ulang, tapi tak satu pun masuk ke telingaku. Yang kudengar hanyalah suara hati yang bertanya, "Rani, apa kamu kuat?" Dan aku tak tahu jawabannya. Aku hanya tahu bahwa aku sedang melakukan hal yang tak pernah kudira, menjual masa mudaku demi harapan orang tuaku. Saat pesawat lepas landas, aku menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota mengecil perlahan, seperti bintang yang tenggelam satu persatu. Air mata jatuh juga akhirnya. Bukan karena takut, tapi karena aku merasa kehilangan diriku sendiri. Seperti gadis desa yang kukenal itu telah mati, dan yang tersisa hanya bayangan kosong bernama istri kedua. Tapi aku menggenggam janji diam-diam pada diriku sendiri. Jika aku harus masuk ke dunia yang asing dan sunyi itu, maka aku akan belajar. Aku akan bertahan. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari, aku akan kembali, bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang menemukan jalannya sendiri. Langit di negeri itu berbeda. Mataharinya lebih garang, udaranya lebih kering. Hanya aroma asing yang menyapa begitu aku keluar dari bandara, dibalut gamis panjang dan kerudung yang diberikan utusan sultan. Tak ada sambutan hangat. Hanya seorang supir berjubah hitam yang mengangguk singkat sambil memanggil namaku dengan logat berat. "Rani." Aku mengangguk pelan, lalu masuk ke mobil mewah itu, sambil menggenggam erat koper kecil berisi sisa-sisa hidupku. Perjalanan menuju istana terasa seperti mimpi yang tak kupahami. Jalanan bersih, gedung-gedung tinggi, dan mobil-mobil mewah berseliweran. Semua tampak berkilau. Tapi hatiku terasa semakin hampa. Aku bukan tamu kehormatan. Aku adalah bagian dari kesepakatan. Dan kenyataan itu menempel erat di dadaku seperti beban yang tak bisa kulepaskan. Supir itu tak banyak bicara. Bahkan saat kami memasuki gerbang istana, yang lebih mirip benteng besar daripada rumah, aku hanya menelan ludah, menatap pilar-pilar putih tinggi yang menjulang dingin. Pelayan wanita membawaku masuk ke kamar luas yang dipenuhi perabot mahal. Sepi, dingin. Tak ada yang menyambutku sebagai istri. Tidak juga Sultan Faisal. Ia bahkan tak datang malam itu.
Yang ada hanya diam yang membungkusku rapat, membuatku merasa seperti benda asing yang baru saja diletakkan di sudut ruangan. Aku duduk di ranjang empuk itu, tapi rasanya lebih nyaman tidur di lantai rumahku di Banyuwangi. Di tanah sendiri, meski miskin, aku masih tahu siapa diriku. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Sultan Faisal hanya datang 2 kali dalam sepekan, dan setiap kali ia datang, ia hanya menanyakan kabar seperlunya. Ia sopan, tapi dingin. Bicaranya ringkas, dan setelah itu ia pergi lagi ke kamarnya sendiri. Tak ada kedekatan, tak ada sapaan hangat. Aku tak tahu apakah ini pernikahan atau sekadar pengurusan status. Tapi yang lebih menyakitkan adalah kehadiran Aminah. Aminah adalah istri pertama Sultan. Perempuan tinggi dengan wajah cantik dan mata yang menyimpan tajamnya gurun. Setiap kali kami berpapasan, ia tak menyapa. Hanya menatap dari ujung kepala hingga kaki, seolah aku debu yang mengotori lantai marmer istananya. Ia tak perlu bicara untuk menyakitiku, caranya memalingkan muka sudah cukup untuk menusuk hati. Pelayan-pelayan yang bekerja di bawah Aminah tak berani bicara banyak padaku. Sebagian hanya menunduk dingin, lainnya membisiki satu sama lain di balik pintu. Pakaian-pakaianku sering terlambat dicuci. Makanan yang dikirim ke kamarku sering dingin dan hambar. Aku tahu ini bukan kebetulan. Tapi aku tak bisa berteriak. Aku tak punya kuasa. Aku hanya bisa mencatat setiap luka dalam hati. Diam, tapi dalam. Di malam-malam yang sunyi, aku sering berbicara sendiri di kamar. Mengulang-ulang nama ibu dan ayah, seolah dengan menyebut mereka aku bisa menguatkan diriku. Kadang aku meremas surat dari ayah yang kusimpan di dalam sajadah. Maafkan ayah, semoga kau kuat di sana. Ya, ayah. Aku mencoba kuat. Tapi di tempat ini, menjadi kuat artinya menelan semua rasa sakit tanpa bersuara. Pernah sekali aku mencoba mendekati Aminah, membawakan teh yang kubuat sendiri. Ia menerimanya tanpa bicara, lalu meletakkannya di meja begitu saja tanpa mencicipi. Saat aku berbalik pergi, kudengar suaranya lirih namun tajam. Tak perlu berpura-pura baik. Kau sudah cukup merebut tempatku. Hatiku terhempas ke lantai yang dingin. Aku tak datang untuk merebut. Aku datang karena tak punya pilihan. Sejak hari itu, aku berhenti berharap diterima. Aku hanya ingin bertahan. Tapi diam-diam, aku mulai memperhatikan segalanya. Siapa yang bicara kepada siapa? Bagaimana pelayan mengelola logistik, bagaimana Aminah mengatur belanja istana, dan kapan Sultan mengadakan pertemuan bisnis. Jika aku tak bisa jadi istri yang dicintai, maka aku akan jadi perempuan yang belajar. Karena satu hal ku tahu dengan pasti, aku tidak akan selamanya tinggal di tempat ini sebagai bayangan. Sudah hampir 2 bulan aku tinggal di istana ini, tapi rasanya seperti 2 tahun. Waktu seakan berjalan lambat, terjebak dalam ritme kesepian dan ketegangan yang tak pernah surut. Aku belajar tersenyum tanpa rasa, menunduk tanpa malu, dan berjalan tanpa suara. Di balik gamis indah dan selendang mahal yang membungkus tubuhku, aku hanyalah perempuan asing yang hadir di tempat yang tak pernah memintaku datang. Sultan Faisal tetap dingin dan jauh. Sesekali ia mengajakku makan malam di ruang privat, tapi percakapan kami selalu kaku dan terbatas. Ia lebih tertarik membahas laporan bisnis dan kontrak kerjasama dengan tamu-tamunya daripada sekadar bertanya bagaimana perasaanku. Aku bukan istri, aku hanya tambahan. Sebuah nama baru dalam daftar panjang hidupnya yang sibuk. Aminah semakin sering mengatur caranya sendiri untuk membuatku merasa tak diinginkan. Pernah satu kali, gaun yang sudah kusiapkan untuk menyambut tamu penting tiba-tiba hilang dari lemari. Aku harus mengenakan pakaian seadanya, dan di ruang makan, Aminah hanya tersenyum manis sambil berkata, "Ah, kau memang cocok dengan yang sederhana." Aku membalas dengan senyum getir, menahan tangis yang ingin meledak. Aku tahu ia hanya ingin menunjukkan siapa yang berkuasa di rumah ini. Namun, luka paling tajam bukan berasal dari hinaan atau dinginnya tatapan Aminah. Luka itu datang dari kesadaranku sendiri, bahwa aku telah mengubur mimpi-mimpiku dengan kedua tangan. Setiap malam, sebelum tidur, aku memandangi langit melalui jendela tinggi istana.
Aku rindu suara jangkrik di Banyuwangi, rindu gelak tawa ibu di dapur, rindu pelukan ayah yang hangat. Tapi yang paling menyakitkan, aku rindu diriku sendiri, Rani yang dulu ceria dan penuh semangat. Satu malam, saat semua penghuni istana tertidur, aku diam-diam turun ke perpustakaan istana. Tempat itu jarang dikunjungi, dan entah mengapa, aku merasa nyaman di sana. Aku menemukan buku-buku bisnis berbahasa Arab dan Inggris. Awalnya sulit, tapi aku tak menyerah. Aku belajar sendiri, menyalin istilah-istilah yang tak kupahami, dan perlahan mulai memahami cara Sultan mengatur kekayaannya. Aku mencatat semuanya di buku kecil milikku, pengeluaran rumah tangga, cara kerja pelayan, harga bahan pokok, bahkan jadwal distribusi barang dari luar negeri. Mungkin terdengar konyol, tapi mencatat dan mempelajari semua itu memberiku rasa kendali kecil atas hidupku sendiri. Di dunia yang tak pernah memberiku pilihan, belajar adalah bentuk perlawanan yang paling sunyi. Namun, ketika Aminah menyadari aku sering ke perpustakaan, ia memerintahkan agar pintunya dikunci. "Kau bukan anak sekolah, kau istri. Bersikaplah seperti itu," katanya dingin. Tapi ia lupa satu hal. Aku mungkin tak bisa lagi mengakses buku, tapi aku sudah mulai belajar dari dunia nyata. Setiap hari aku mengamati orang-orang istana bekerja, mendengarkan cara mereka berbicara, bahkan mencatat perbedaan harga barang di pasar. Aku diam, tapi aku menyerap semuanya. Aku mulai percaya bahwa semua ini tidak sia-sia. Bahwa mungkin Tuhan menempatkanku di tempat ini bukan untuk menjadi istri, tapi untuk belajar sesuatu yang akan kubutuhkan suatu hari nanti. Sebuah bekal, yang meskipun diperoleh dari jalan yang pahit, akan menjadi pijakan ketika aku memutuskan untuk berdiri sendiri. Malam-malamku masih sunyi, tapi tak lagi kosong. Di dalam kepalaku, mimpi-mimpi kecil mulai tumbuh kembali. Bukan mimpi tentang cinta atau keluarga bahagia, tapi mimpi tentang masa depan yang bisa kuukir sendiri. Dan entah bagaimana, keyakinan itu membuatku sedikit lebih kuat setiap harinya. Aku belum tahu bagaimana atau kapan aku bisa keluar dari sini. Tapi aku tahu satu hal pasti, aku tidak akan selamanya menjadi bayangan dalam hidup orang lain. Akan tiba waktunya, ketika aku bukan lagi Rani yang dikorbankan, tapi Rani yang memilih. Hari itu aku terbangun lebih awal dari biasanya. Entah kenapa, dada ini terasa berat. Ada firasat aneh yang menghantui sejak aku membuka mata. Dan benar saja, saat aku keluar dari kamar menuju ruang makan, para pelayan tampak tegang. Beberapa bahkan menunduk menghindari tatapanku. Hatiku mulai gelisah. Saat aku duduk, seorang pelayan muda dengan wajah pucat berbisik, "Nyonya Aminah, beliau sangat marah hari ini. Hati-hati, Bu Rani." Aku belum sempat menanyakan lebih jauh, ketika suara langkah kaki terdengar cepat dan berat. Aminah muncul dengan pakaian mewah berwarna emas dan sorot mata membara. Tanpa basa-basi, ia melempar selembar kertas ke arahku. Itu adalah salinan transaksi keuangan istana. "Apa ini pekerjaanmu? Mengintip urusan rumah tangga yang bukan milikmu?" Suaranya tajam, penuh tuduhan. Aku terdiam, bingung bagaimana harus menjelaskan bahwa aku hanya ingin belajar. "Apa kau pikir dengan mencatat semuanya diam-diam, kau bisa menggantikan posisiku?" Lanjutnya sambil berjalan mendekat. Matanya memerah, wajahnya tegang menahan amarah. Aku mencoba berdiri dan menjawab dengan tenang. Aku tidak berniat merebut apapun. Aku hanya mencoba mengisi waktuku dengan belajar. Itu saja. Tapi kalimatku malah membuatnya semakin marah. "Belajar? Kau datang dari desa dan tiba-tiba merasa bisa menjadi ahli bisnis hanya karena menikahi Sultan." Tamparan itu datang tiba-tiba. Cepat, panas, dan mengejutkan. Untuk sesaat dunia terasa diam. Aku menyentuh pipiku yang berdenyut, menatap Aminah yang berdiri dengan dada naik turun. Para pelayan membeku, tak ada yang berani bersuara. Air mataku menetes pelan, bukan karena sakitnya tamparan, tapi karena aku sadar, harga dari keputusanku ternyata lebih tinggi dari yang pernah kubayangkan. Aku bukan hanya menukar kebebasan, tapi juga martabatku. Malam itu aku tak bisa tidur.
Pipiku masih berbekas merah, dan hatiku semakin kacau. Aku menatap cermin dan nyaris tak mengenali diriku sendiri. Di balik pakaian mahal dan kamar yang megah, aku hanya perempuan kecil yang tersesat di negeri orang. Aku rindu rumah. Aku rindu menjadi rani yang bisa tertawa lepas tanpa takut akan dihina atau dilukai. Sultan mengetahui kejadian itu keesokan harinya. Tapi ia hanya datang ke kamarku sebentar, mengucapkan maaf yang terdengar hambar, dan meminta agar aku lebih bijak dalam bersikap agar tidak memicu emosi Aminah. Kata-katanya membuatku terdiam. Jadi, ketika aku belajar dan mencoba tumbuh, aku dianggap pemicu masalah? Saat aku disakiti, aku pula yang harus mengalah? Sejak hari itu, ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Luka di pipiku sembuh, tapi lukanya di hati tidak. Aku mulai berpikir, apakah ini semua sepadan? Apakah benar keputusan menikahi Sultan demi melunasi utang keluarga adalah satu-satunya jalan? Atau aku hanya sedang membenarkan pilihan yang salah dengan terus menahannya? Aku semakin rajin menulis. Bukan hanya catatan bisnis, tapi juga isi hati. Setiap malam aku menulis kisahku, rasa sakitku, dan rencana-rencana kecil yang perlahan tumbuh di benakku. Aku ingin punya hidup sendiri. Aku ingin bebas dari belenggu status yang selama ini hanya memberiku dinding dan batas. Aku ingin menjadi rani yang bisa berdiri dengan kakinya sendiri. Dan di malam yang paling sunyi, aku menuliskan kalimat pertama yang akan mengubah segalanya. Aku harus keluar dari sini. Bukan hari ini, tapi segera. Hari-hari setelah insiden tamparan itu berjalan dalam kesunyian yang aneh. Aminah tak lagi menghardikku, tapi tatapannya lebih dingin dari sebelumnya. Para pelayan bertingkah seperti berjalan di atas pecahan kaca, dan Sultan semakin jarang menampakkan diri. Rasanya seluruh istana menjadi ladang sunyi yang dipenuhi bisik-bisik yang menyesakkan dada. Namun di dalam diriku, ada sesuatu yang mulai tumbuh perlahan, keberanian yang dulu nyaris mati. Setiap malam aku duduk di balkon kamar, menatap bintang-bintang yang seolah menggoda dari kejauhan. Mereka mengingatkanku pada langit Banyuwangi, langit yang dulu menyaksikan aku menanam cita-cita kecil bersama ibu dan ayah. Aku ingat betul janji pada diriku sendiri, bahwa aku akan bahagia tanpa harus menyakiti atau disakiti. Tapi lihat aku sekarang, terjebak dalam pernikahan yang dingin, dimusuhi oleh perempuan yang lebih dulu mengisi hati suamiku, dan kehilangan jati diri sedikit demi sedikit. Satu hari, saat sedang membereskan lemari, aku menemukan foto lamaku bersama keluarga. Aku mengenakan kebaya sederhana, tersenyum lebar bersama ibu dan ayah. Tangan ayah menggenggam tanganku erat, seolah berkata, "Kami percaya padamu." Tangis itu akhirnya pecah. Aku menangis sejadi-jadinya, sendirian di kamar megah yang tak pernah benar-benar menjadi milikku. "Apa aku sudah mengecewakan kalian?" bisikku di antara isak. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri untuk meminta waktu bicara dengan Sultan. Kami duduk di ruang kerja yang sunyi. Kutatap matanya dengan tenang, dan untuk pertama kalinya aku berkata jujur, "Aku ingin pergi. Aku ingin bercerai." Ia terlihat kaget, tapi tidak marah. Hanya diam, lalu bertanya pelan, "Mengapa sekarang?" Aku tersenyum pahit, karena aku baru sadar, kebebasan adalah hal yang tidak bisa dibeli dengan kemewahan. Ia menatapku lama. Mungkin ada rasa bersalah, mungkin juga tidak. Tapi akhirnya ia mengangguk. "Jika itu keputusanmu, aku tidak akan menghalangi." Jawaban itu sederhana, tapi membuat jantungku berdetak kencang. Seolah aku baru saja membuka pintu menuju dunia yang tak pernah bisa kusentuh sejak menikah dengannya. Dunia di mana aku bisa memilih untuk menjadi diriku sendiri, bukan hanya istri yang tak pernah dicintai. Proses perceraian berjalan cepat, tanpa drama, tanpa tangisan di hadapan orang banyak. Hanya ada rasa lega yang perlahan menggantikan beban di dadaku. Aminah bahkan tidak muncul saat aku pergi. Entah karena ia puas atau karena aku tak lagi dianggap ancaman. Tapi aku tidak peduli. Aku keluar dari istana dengan kepala tegak,
membawa satu koper kecil dan selembar surat dari Sultan yang menyatakan aku bebas sepenuhnya. Tak ada pesta perpisahan, tak ada ucapan selamat tinggal. Tapi langkahku ringan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bernapas dengan utuh. Udara di luar istana terasa lebih segar, meski aku tak tahu pasti kemana kakiku akan melangkah selanjutnya. Yang aku tahu, aku tidak lagi berada di balik jeruji emas yang menyilaukan mata tapi menyesakkan jiwa. Aku menyewa kamar kecil di sebuah apartemen sederhana di kota. Uang yang kuterima memang tidak banyak, tapi cukup untuk memulai kembali. Aku membeli buku, mendaftar kursus daring, dan mulai merancang usaha kecil dari ide-ide yang pernah kupelajari diam-diam di istana. Setiap malam aku menyusun rencana bisnis sederhana, jualan online, catering rumahan, jasa penerjemah. Apapun yang bisa kulakukan dengan tangan dan pikiranku sendiri. Saat menatap bayangan diriku di cermin yang berdebu, aku tersenyum untuk pertama kalinya. Tidak sebagai istri sultan. Bukan juga sebagai perempuan yang dikasihani. Tapi sebagai Rani, perempuan dari Banyuwangi yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Luka itu belum sembuh sepenuhnya, tapi aku tahu, aku sedang berjalan ke arah yang benar. Hidup sederhana setelah keluar dari istana adalah tantangan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Dari kamar mewah ke kamar sempit di lantai 2 sebuah bangunan tua, dari makanan lezat di meja perak ke sepiring nasi dan telur dadar seadanya. Tapi di tengah kesederhanaan ini, ada rasa damai yang tak bisa ditukar. Setiap rupiah yang kugunakan berasal dari jerih payahku sendiri, dan setiap langkah yang kuambil adalah keputusan yang tak lagi dipaksakan siapapun. Aku mulai membuka usaha kecil, membuat makanan khas Indonesia untuk para mahasiswa dan pekerja migran di sekitar lingkungan apartemen. Resep-resep lama dari ibu kembali kuhidupkan. Sambal terasi, sayur lodeh, tempe bacem, aroma dapur kecilku perlahan mulai menarik perhatian. Awalnya hanya 5 kotak makan yang laku, lalu 10. Aku pun memberanikan diri membuat akun media sosial untuk promosinya. Nama usahaku, Dapur Rani Cita Rasa Banyuwangi. Tak mudah. Pernah satu malam aku menangis karena kompor rusak di saat pesanan sedang banyak. Pernah pula pelanggan komplain karena sambal terlalu pedas. Tapi aku tak menyerah. Setiap masalah kujadikan pelajaran. Setiap kesulitan ku terima sebagai bagian dari perjalanan. Dan saat aku menerima ulasan positif pertama dari pelanggan asing yang bilang, "This food tastes like home," air mataku menetes. Aku sedang membangun sesuatu yang bukan hanya tentang uang, tapi tentang rasa, tentang keberanian untuk memulai lagi dari nol. Yang lebih mengejutkan, aku mulai diundang sebagai pembicara kecil-kecilan dalam komunitas wanita migran. Mereka tertarik mendengar kisahku. Aku berbagi tentang pentingnya ilmu keuangan rumah tangga, cara membuat perencanaan bisnis sederhana, dan bagaimana membangun kepercayaan diri. Rasanya seperti melihat versi kecil diriku di mata mereka, perempuan-perempuan yang pernah merasa tak punya pilihan, tapi sesungguhnya hanya butuh didengarkan dan diyakinkan. Aku juga mulai menabung. Sedikit demi sedikit, hasil dari usahaku kupisahkan untuk satu tujuan besar, melunasi sisa hutang keluargaku di Banyuwangi. Aku tahu ayah tak pernah meminta. Ia bahkan mungkin tak tahu bahwa aku masih memikirkan itu. Tapi dalam hatiku, semua ini adalah tentang menepati janji. Janji pada diriku sendiri bahwa pengorbanan itu tidak akan berakhir sia-sia. Suatu malam, setelah menghitung pemasukan dan pengeluaran dengan teliti, aku sadar tabunganku sudah cukup untuk melunasi semua utang itu. Tanganku gemetar saat menghubungi ayah lewat telepon. Suaranya serak, seperti sedang menahan sesuatu. "Nak, kau benar-benar sudah membayar semua ini sendiri?" Aku hanya bisa menjawab sambil terisak. Aku ingin ayah dan ibu tenang. Sekarang giliran aku menjaga kalian. Setelah menutup telepon, aku duduk lama di pojok dapur. Rasanya seperti beban besar telah terangkat dari pundakku. Tapi bukan hanya karena utang itu lunas. Lebih dari itu, aku merasa untuk pertama kalinya aku bisa berdiri tegak. Bukan karena nama seorang suami, bukan karena belas kasihan siapapun, tapi karena aku, Rani,
telah membuktikan bahwa luka bisa disembuhkan, dan dari luka itu bisa tumbuh kekuatan baru. Namun aku tahu, jalan ini belum selesai. Di luar sana, masih banyak perempuan yang mungkin mengalami apa yang pernah kualami. Dan aku ingin mereka tahu, bahwa keluar dari kegelapan itu bukan mustahil. Bahwa walau awalnya kita merasa sendirian, sebenarnya dunia akan terbuka perlahan jika kita berani melangkah. Aku menulis semua kisah ini dalam buku harian, dengan satu kalimat yang selalu kututup dengan air mata haru. Dulu aku hanya bunga kecil dari desa yang dibawa angin ke padang pasir. Kini aku tumbuh sendiri, bukan di bawah naungan siapa-siapa, tapi dengan akar yang kutanam sendiri, dan cahaya yang kutemukan dari dalam diriku. Aku pikir, setelah semua luka dan perjuangan itu, hidupku akan perlahan tenang. Tapi ternyata masa lalu punya cara sendiri untuk datang tanpa diundang. Suatu pagi, saat aku sedang membungkus pesanan makanan untuk pelanggan setia, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan apartemenku. Dari balik jendela kaca, seseorang yang tak asing turun, Amina. Wajahnya tetap cantik dan tegas seperti terakhir kali kulihat. Tapi ada sesuatu di sorot matanya yang berbeda. Kali ini, tidak ada api kemarahan atau ejekan di sana. Yang kulihat justru keraguan, bahkan ketakutan. Aku membeku. Tidak menyangka wanita itu akan muncul di hadapanku setelah semua yang terjadi. "Boleh kita bicara?" tanyanya dengan suara pelan, jauh dari nada tinggi yang dulu begitu akrab di telingaku. Kami duduk di sebuah kafe kecil tak jauh dari tempatku tinggal. Dia menatapku lama sebelum akhirnya berkata, "Sultan sakit parah. Hidupnya tak lama lagi." Jantungku berdegup tak karuan. Bukan karena aku masih mencintainya, perasaan itu telah lama mati. Tapi karena dalam satu kalimat, semua kenangan itu kembali menyerbu, membawa rasa sesak yang selama ini sudah kutenggelamkan dalam kesibukan. Dia menyebut namamu terus-menerus, lanjut Amina pelan. Dia bilang kau satu-satunya yang pernah benar-benar peduli padanya. Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Aku yang dulu bahkan tidak pernah dicintai sepenuhnya, sekarang disebut sebagai satu-satunya harapan? Dunia ini sungguh aneh. Amina menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tampak rapuh. Aku datang bukan untuk memintamu kembali. Aku lelah. Semua ini tidak seperti yang kubayangkan. Hidup dengan kekuasaan, harta, kebanggaan, ternyata tidak membuatku utuh. Suaranya bergetar. Aku nyaris tak percaya melihat wanita yang dulu menindasku, kini duduk di depanku dengan mata berkaca-kaca. Aku menarik napas panjang. Aku sudah memaafkanmu, Amina. Tapi aku tidak akan kembali ke kehidupan itu. Aku sudah menemukan jalanku. Ada keheningan panjang setelah kalimat itu. Tapi anehnya, tidak ada ketegangan. Mungkin karena kami sama-sama tahu bahwa kali ini, tidak ada yang harus dimenangkan. Sebelum ia pergi, Amina menyodorkan secari kertas. Jika suatu saat kau ingin menjenguknya, ini alamat rumah sakitnya. Aku menerima kertas itu dengan tangan bergetar. Setelah ia pergi, aku duduk lama, memandangi secangkir teh yang sudah dingin. Hati kecilku bertanya, haruskah aku datang? Haruskah aku menutup semua ini dengan perpisahan yang layak? Malam harinya, aku tak bisa tidur. Bayangan Sultan muncul dalam ingatanku. Senyumnya saat pertama kali menyambutku di istana. Tatapan dinginnya saat aku memohon pengertian. Dan tatapan kecewanya saat aku mengucap kata cerai. Apakah dia benar-benar menyesal? Ataukah ini hanya penyesalan karena kehilanganku? Akhirnya aku menulis surat. Surat panjang yang tak akan kukirim, tapi kutulis untuk diriku sendiri. Di dalamnya, kutumpahkan semua yang pernah kupendam. Luka, pengkhianatan, rasa takut, hingga secercah rasa terima kasih karena pernah diajarkan arti bertahan. Surat itu kusimpan di balik buku harianku. Biarlah ia menjadi penutup dari bab lama yang kini benar-benar ingin kutinggalkan. Karena esok hari, aku ingin kembali pada mimpiku. Usahaku semakin berkembang. Aku sudah merancang kelas online untuk perempuan migran,
dan ada investor kecil dari komunitas yang tertarik membantu. Hidupku bukan lagi tentang siapa yang pernah menyakitiku, tapi tentang siapa yang bisa kuselamatkan, terutama diriku sendiri. Hari-hari setelah pertemuan dengan Amina dan kabar tentang Sultan terasa seperti badai yang baru saja lewat. Namun, badai itu meninggalkan awan gelap yang sulit aku usir dari pikiranku. Aku sering terbangun di tengah malam, memikirkan semua yang telah kulewati, dan bertanya pada diri sendiri, apakah semua pengorbananku selama ini sudah cukup? Apakah aku benar-benar bebas? Atau hanya terjebak dalam lingkaran yang berbeda? Di balik sukses kecil usahaku, aku masih merasa ada yang hilang. Mungkin itu adalah rasa damai yang selama ini aku cari tapi tak kunjung kutemukan. Ada kalanya aku teringat pada wajah Sultan saat terakhir kami bertemu. Ada penyesalan yang dalam, tapi juga kekosongan. Dan aku sadar, meski aku sudah lepas dari ikatan itu, bayang-bayang masa lalu tetap menghantui setiap langkahku. Suatu sore, saat aku tengah menyiapkan pesanan, seorang lelaki muda menghampiriku. Ia memperkenalkan diri sebagai seorang pengacara yang membawa surat dari Sultan. Surat itu berisi permintaan maaf dan ucapan terima kasih atas kesabaran dan pengertian yang pernah kutunjukkan. Kata-katanya sederhana, tapi menyentuh. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku, meski singkat dan penuh liku. Surat itu membuat hatiku tergetar. Aku teringat janji yang dulu aku buat pada diriku sendiri untuk melepaskan masa lalu. Tapi ternyata, melepaskan tidak berarti melupakan. Surat itu seperti penutup yang selama ini aku tunggu. Sebuah pengakuan yang mengakhiri bab kelam dalam hidupku. Meski begitu, aku tahu perjalanan ini belum selesai. Ada tanggung jawab yang harus terus kupikul, terutama untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi keluargaku dan perempuan lain yang mungkin terjebak seperti aku dulu. Aku mulai merancang program pelatihan bisnis kecil untuk perempuan di komunitas migran. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian, dan ada jalan keluar dari segala keterbatasan. Setiap hari aku mengajar dengan sepenuh hati. Melihat mata mereka yang penuh harap membuatku semakin yakin bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang diriku, tapi juga tentang mereka. Kadang aku merasa lelah, tapi semangat mereka mengalir seperti angin segar yang mengusir segala kepenatan. Di tengah kesibukan itu, aku tak lupa untuk menyempatkan waktu bagi keluargaku di Banyuwangi. Dengan hasil usahaku, aku membangun sebuah usaha kecil untuk mereka, sebuah warung yang menjual hasil bumi lokal, agar mereka juga bisa mandiri dan bangga pada usahanya sendiri. Meski aku jauh dari istana dan kemewahan, aku merasa lebih kaya daripada sebelumnya. Kekayaan yang kutemukan bukan hanya dalam materi, tapi dalam keberanian, kemandirian, dan cinta yang tumbuh dari usaha sendiri. Pada akhirnya, aku sadar bahwa hidup bukan soal siapa yang memiliki harta atau gelar, tapi tentang bagaimana kita memegang kendali atas pilihan dan mimpi kita. Dan aku memilih untuk terus berjalan dengan kepala tegak, tanpa takut menghadapi apapun yang datang di depan. Aku duduk di sudut ruangan kecil kantorku yang mulai ramai dengan aktivitas. Usahaku yang dulu hanya mimpi kini mulai menunjukkan hasil nyata. Pelanggan semakin banyak, dan tim kecilku terus bertambah. Setiap hari aku belajar hal baru tentang bisnis, tapi yang terpenting, aku belajar untuk percaya pada diriku sendiri. Namun, di balik semua itu, ada kerinduan yang tak kunjung hilang. Rindu pada kampung halaman, pada keluarga yang kucintai. Meski sering menelepon dan mengirim uang, aku tahu aku harus segera kembali, bukan hanya sebagai anak yang memberi, tapi sebagai perempuan yang sudah berdiri sejajar. Hari itu, aku mendapat kabar dari adikku bahwa ibu jatuh sakit. Rasa cemas langsung menyelimuti hatiku. Aku segera membeli tiket pesawat ke Banyuwangi dengan uang tabunganku. Perjalanan ini bukan hanya perjalanan pulang, tapi perjalanan hati yang penuh harap. Setiba di rumah, aku melihat ibu yang tampak lebih lemah dari foto terakhir yang aku lihat. Pelukan hangatnya membuat aku menahan air mata. Aku sadar, semua perjuangan ini bukan hanya untukku, tapi untuk mereka yang selalu mendukungku dari jauh. Di hari-hari berikutnya, aku mulai mengatur ulang hidupku di kampung.
Aku menggabungkan usaha kuliner yang sudah berjalan dengan hasil bumi lokal yang dikelola keluarga. Aku ingin menciptakan jembatan yang menghubungkan dua dunia, modern dan tradisional, Banyuwangi dan kota besar tempat aku berjuang. Sore itu, aku duduk bersama ayah di teras rumah. Kami berbicara tentang masa lalu, tentang mimpi yang belum selesai, dan tentang masa depan yang kini terasa lebih terang. Ayah menatapku dengan bangga, sesuatu yang dulu jarang kulihat di matanya. Terkadang, keberanian seorang anak perempuan bisa mengubah takdir keluarga, katanya pelan. Aku tahu kata-kata itu bukan sekadar pujian, tapi pengakuan atas semua yang telah kulalui. Meski perjalanan ini masih panjang, aku sudah tidak takut lagi. Aku punya kekuatan baru, bukan hanya dari ilmu dan usaha, tapi dari cinta dan harapan yang tak pernah padam. Malam itu, aku menulis di buku harianku, aku bukan lagi bunga yang terbawa angin ke padang pasir. Aku adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu dan masa depan, antara mimpi dan kenyataan. Dan dengan tekad itu, aku siap melangkah ke bab selanjutnya, menghadapi tantangan baru dengan hati yang lebih kuat dan jiwa yang lebih bebas. Setelah kembali ke Banyuwangi dan menjalankan usaha bersama keluarga, aku merasakan kebahagiaan yang berbeda. Tapi hidup memang tak pernah memberi jalan mudah. Suatu pagi, saat aku sedang mengatur stok hasil bumi di warung, datang kabar buruk. Investor utama bisnis kecil kami tiba-tiba menarik dukungannya karena masalah keuangan yang mendadak. Aku hampir pingsan mendengar itu. Semua rencana yang sudah kupersiapkan seolah runtuh dalam sekejap. Tekanan dan kekhawatiran menghantamku. Aku merasa seperti berada di persimpangan tanpa jalan keluar. Namun, aku tahu aku tak boleh menyerah. Jika aku menyerah sekarang, maka semua yang telah kulalui menjadi sia-sia. Malam itu, aku duduk termenung di teras rumah sambil memandang bintang. Aku mengingat semua perjuangan sejak awal, menjadi istri kedua di negeri asing, dikhianati, dan akhirnya bangkit dengan usaha sendiri. Semua itu memberiku kekuatan. Aku berjanji pada diri sendiri, aku akan mencari cara lain untuk bangkit, walau harus memulai dari nol lagi. Aku menghubungi teman lama di kota dan mulai merancang strategi baru untuk menarik pelanggan dan membuka jalur pasar baru. Aku belajar lebih giat tentang pemasaran digital dan bagaimana membangun jaringan komunitas yang solid. Semua ini aku lakukan sambil menjaga semangat keluarga yang selalu mendukungku. Dalam proses itu, aku bertemu dengan seorang perempuan inspiratif yang juga pengusaha sukses. Dia memberiku nasihat berharga. Kegagalan bukan akhir, Rani. Itu adalah pelajaran yang memaksa kita untuk menjadi lebih kuat dan lebih bijak. Kata-katanya seperti embun pagi yang menyegarkan semangatku. Bersama dukungan keluarga dan teman baru, aku mulai membangun kembali usaha dari titik yang lebih rendah. Pelan tapi pasti, langkah demi langkah aku lalui. Aku belajar bahwa keberhasilan bukan hanya soal hasil akhir, tapi tentang proses yang menguatkan jiwa. Salah satu momen paling berharga adalah saat aku mengadakan pelatihan kecil untuk perempuan di desa, berbagi ilmu bisnis yang kupelajari selama ini. Melihat mereka penuh semangat dan berani bermimpi seperti aku dulu, hatiku penuh haru dan rasa syukur. Tantangan itu membuatku sadar bahwa kesuksesan bukan hanya milikku sendiri. Aku membawa mimpi banyak perempuan yang ingin bangkit dan mandiri. Mereka adalah alasan aku tidak boleh menyerah. Di malam yang sunyi, aku menulis lagi di buku harianku. Setiap luka adalah guru, setiap kegagalan adalah batu loncatan. Aku bukan lagi korban, tapi pejuang yang siap menghadapi dunia. Dan dengan semangat itu, aku tahu, aku siap menghadapi bab terakhir perjalanan hidupku yang akan menuntunku pada kebebasan sejati. Akhirnya, aku berdiri di depan gedung besar hasil usahaku sendiri. Dari gadis Banyuwangi yang dulu takut bermimpi, kini aku menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Semua luka, air mata, dan perjuangan panjang membawaku ke sini, tempat di mana aku merasa benar-benar merdeka.
Meski pernah menjadi istri seorang sultan Arab, aku tidak pernah ingin hidupku bergantung pada orang lain. Aku ingin membuktikan bahwa wanita sederhana seperti aku pun bisa berdiri di atas kaki sendiri, membayar semua hutang keluarga dengan keringat dan kerja keras sendiri. Hari-hari di masa lalu, saat aku menerima perlakuan kejam dari istri pertama sang sultan, terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Tapi kini aku tahu, semua itu adalah ujian yang menguatkan. Aku tidak membenci masa laluku. Justru aku berterima kasih karena telah memberiku pelajaran berharga tentang keberanian dan keteguhan hati. Usahaku kini bukan hanya tentang keuntungan semata, tapi juga tentang memberi harapan bagi perempuan lain yang mungkin merasa terperangkap oleh takdir mereka. Aku membuka pelatihan, memberikan modal kecil, dan mendorong mereka untuk berani bermimpi dan berusaha. Keluarga di Banyuwangi juga ikut merasakan perubahan besar. Aku melihat mata mereka yang dulu penuh kecemasan kini bersinar dengan harapan. Aku bangga bisa menjadi bagian dari perubahan itu, bukan hanya sebagai anak atau saudara, tapi sebagai wanita mandiri yang menginspirasi. Malam-malam yang dulu aku lewati dengan air mata, kini tergantikan dengan rasa syukur. Aku menulis surat kepada diriku yang dulu, wanita yang takut dan penuh ragu, untuk mengatakan bahwa dia sudah melakukan hal yang luar biasa. Kau kuat, dan kau akan terus kuat, tulisku. Dalam perjalanan ini, aku belajar bahwa kebebasan bukan hanya soal melepaskan diri dari belenggu orang lain, tapi juga tentang membebaskan hati sendiri dari rasa takut dan keraguan. Kebebasan sejati adalah ketika kita bisa mencintai diri sendiri dan menghargai setiap langkah yang telah kita ambil. Sebuah undangan datang dari komunitas pengusaha wanita internasional. Mereka ingin aku berbicara tentang kisahku, tentang bagaimana aku membangun bisnis dari nol setelah melewati masa-masa kelam. Aku tersenyum, menyadari bahwa cerita ini bukan hanya milikku, tapi milik semua wanita yang berani berjuang. Aku menatap langit malam, merasakan angin hangat yang membawa harapan baru. Aku siap membuka lembaran baru, dengan jiwa yang lebih kuat, dan keyakinan bahwa aku adalah penulis utama dalam kisah hidupku sendiri. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak ada jalan pintas menuju kebahagiaan dan kesuksesan. Meski terkadang kita harus melewati masa-masa sulit dan pengorbanan yang berat, kekuatan sejati ada pada diri kita sendiri. Jangan pernah takut untuk bangkit setelah terjatuh, dan jangan biarkan keadaan menentukan siapa kita. Setiap perjuangan adalah pelajaran berharga yang membentuk siapa kita sesungguhnya. Percayalah bahwa dengan ketekunan, keberanian, dan iman, kita bisa mengubah hidup dan mewujudkan mimpi-mimpi yang dulu terasa jauh. Ingat, kebebasan dan kebahagiaan datang dari pilihan kita untuk berdiri tegak dan melangkah maju, meski dunia seakan menentang. Terima kasih sudah menyimak perjalanan seorang wanita dari Banyuwangi yang memilih untuk tidak menyerah. Jika kamu merasa terinspirasi atau punya cerita sendiri, tulis di kolom komentar. Aku ingin mendengar dari kamu. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.